NIM 076 dari Universitas Uini Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Yaitu saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pembahasan tentang isim. Jadi di sini telah jelaskan. Sebelum menjelaskan isim, kita membahas tentang kalimat. Kalimat itu adalah ala makna fi ghairihi, yang menunjukkan sesuatu makna. Kalimat itu terbagi dari 3. Yang pertama, isim, fiil, huruf. Jadi, isim wa adalah ala makna fi nafsihah walam tabtaroni bizamani wadu'an. Artinya itu adalah yang menunjukkan atas makna tersendiri dan tidak membutuhkan zaman dan tempat. Sedangkan isim menurut jenis itu ada 2 kata. Yang pertama itu muzakkar sama muannas. Sedangkan muzakkar itu terbagi dari 2, muzakkar hakiki sama mazazi. Muzakkar hakiki adalah asli yang menunjukkan laki-laki, seperti contohnya Muhammadun. Sedangkan mazazi yaitu menunjukkan nama benda atau hewan, seperti kolamun. Sedangkan muannas itu ada 4. Yang pertama hakiki. Hakiki yaitu khusus untuk perempuan, tapi akhir katanya itu ada ta marbutoh, seperti Fatimatun dan Aisyatun. Sedangkan lafzi adalah dia itu menunjukkan laki-laki, lafaznya itu menunjukkan laki-laki tetapi artinya itu perempuan, seperti Zainab. Sedangkan maknawi adalah dia hanya khusus untuk perempuan, seperti ukhtun, ummun. Sedangkan yang terakhir ialah mazazi. Mazazi yaitu yang berpasang-pasangan, seperti samaun, ardun, yaitu langit dan bumi. Dan isim dari segi jumlah itu ada 3. Yang pertama isim mufrad, musanna, dan jamak. Isim mufrad terbagi dari 2, muzakkar sama muannas. Muzakkar itu ada yang ghairu akil. Baiklah, yang kedua ialah musanna. Musanna itu ada yang muzakkar sama muannas. Muzakkar itu contohnya itu Muhammadani, yaitu bertambah alif dan nun. Sedangkan musanna yaitu contohnya Fatimatani, bertambah juga sama dengan alif dan nun. Sedangkan baiklah, yang ketiga ialah jamak. Jamak itu terbagi dari 3. Yang pertama jamak muzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim, yang ketiga jamak taksir. Contoh jamak muzakkar salim itu lil akal. Contohnya itu Muhammaduna, muslimuna. Tandanya itu bertambah waw dan nun. Sedangkan jamak muannats salim itu ghairu akil sama akil. Contohnya itu muslimatun, muallimatin. Tandanya itu bertambah alif dan ta. Sedangkan jamak taksir ialah, atau sering didengar jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan, itu ghairul akil. Contohnya itu kolamun, kolama, akolamun. Dia itu bertambah huruf di awalnya. Sedangkan kitabun, kutubun, yaitu berakhir, yaitu isim dari segi huruf akhirnya ada 5. Yang pertama sohi. Sohi itu tidak ada huruf illat. Sebelumnya itu huruf illat ada 3. Yang pertama alif, waw, dan ya. Contoh sohi adalah kolamun, misbahun. Sedangkan sibus sohi adalah ada huruf illat, tetapi sebelumnya itu hurufnya itu huruf illat di akhir, tetapi sebelumnya itu sebelumnya itu sukun, seperti contoh dalwun, tibyun. Baiklah, yang ketiga adalah maksur. Maksur itu adalah huruf akhirnya itu ya lazimah, tapi sebelumnya itu berbaris patah, seperti fatah atau salma. Sedangkan maksur adalah huruf akhirnya itu ya lazimah, tetapi sebelumnya itu berbaris kasroh, seperti kodi, al-kodi. Sedangkan mamdud adalah akhir hurufnya itu berbaris hamzah, tetapi sebelumnya itu berbaris alif, seperti maun, samaun, sohroun.
Sedangkan yang terakhir adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu akhirnya itu dibuang waw, tetapi kalau dia bersambung dengan kata lain itu bertambah, seperti abun, ahun, hamun, zu, fu. Tetapi kalau dia bergabung dengan kalimat seperti jadi ka dan seterusnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan jangannya saya mohon maaf.